Melihat semua ini, Wang Lin hanya bisa menghela nafas. Dia masih ingat tatapan Thunder Beast yang tegar dan raungan arogan yang mengguncang dunia. Namun, melihat Thunder Beast sekarang, tidak ada jejak dari diri sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia bisa merasakan bahwa binatang guntur ini dibentuk oleh kereta perang, Wang Lin akan berpikir ini adalah binatang guntur yang salah. Merasa menyesal, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan Thunder Beast berubah menjadi sinar cahaya yang kembali ke tasnya. Sedangkan untuk Suli Guo, dia segera mundur dan wajahnya dipenuhi dengan sanjungan ketika dia berkata, "Tuan, sudah lama sejak Little Su keluar, jadi tolong jangan membuatku kembali. Aku melihat bahwa tidak ada bahaya di sini, jadi bagaimana kalau kamu membiarkan aku memiliki waktu luang?" Wang Lin memandang Suli Guo dan dengan tenang berkata, "Tempat ini jauh lebih berbahaya daripada yang kamu pikirkan, jadi kembali ke dalam." Dengan itu, Wang Lin melambaikan tangannya. Suli Guo marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, namun, dia sudah mengumpat di dalam hatinya. Namun, di permukaan, Suli Guo tidak berani mengungkapkan kemarahan, dan dia dimasukkan kembali ke dalam tas oleh Wang Lin. Tubuh Wang Lin berkedip saat ia bergerak melalui Moongazer Serpent. Perasaan ilahinya mengelilingi tubuhnya dan dia bergerak dengan sangat hati-hati. Namun, dia tidak pernah berhenti bergerak dan hampir meninggalkan Afterimages di belakang. Wang Lin sangat akrab dengan Moongazer Serpent, sehingga dia bisa menuju ke tempat yang dia inginkan tanpa berpikir. Jika itu di masa lalu, Wang Lin tidak akan bergerak seperti ini. Bagaimanapun, ada sejumlah besar ular Moongazer yang lebih kecil di dalamnya saat itu. Namun, ular Moongazer yang lebih kecil itu semua telah mati. Akibatnya, bahaya di dalam Moongazer Serpent telah berkurang drastis. Saat dia bergerak maju, ekspresi Wang Lin suram. Setelah dia memasuki Moongazer Serpent, dia memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dari saat Moongazer Serpent melewati pusaran. Meskipun tidak ada banyak energi asal di sini sebelumnya, dia setidaknya bisa merasakan beberapa. Namun, saat ini ia tidak bisa mendeteksi apapun. Ini membuat hatinya tenggelam. Jika itu adalah satu-satunya masalah, dia tidak akan terlalu peduli, tetapi tidak hanya dia tidak dapat merasakan energi asal, bahkan energi asal di dalam tubuhnya perlahan-lahan menghilang. Penemuan ini sangat mengejutkannya. Dia dengan cepat memeriksa dirinya sendiri dan menemukan bahwa itu tidak hilang tetapi ditekan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Penindasan ini seperti segel, dan meskipun lambat, jika dia tinggal di sini cukup lama, itu benar-benar akan menutup semua energi asalnya. Ini tidak ada hubungannya dengan Moongazer Serpent, itu ada hubungannya dengan di mana Moongazer Serpent berada. Jika bagian dalam Moongazer Serpent seperti ini maka aku khawatir bahwa energi asal aku akan menghilang lebih cepat di luar. Mata Wang Lin menyala ketika tangan kanannya mengepal dan dia melemparkan tinju. Beberapa saat kemudian, matanya bersinar terang. Kekuatan tubuh Dewa Kuno tidak terpengaruh. Berkat ini, aku mungkin bisa memiliki beberapa keuntungan di sini. Sambil merenung, Wang Lin dibebankan langsung ke depan. Segel ini mirip dengan jimat dari Forsaken Immortal Clan. Mata Wang Lin menyala saat dia dengan hati-hati mengendalikan energi asal di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia tiba di dekat tempat tulang itu berada. Setelah melihatnya, ekspresi Wang Lin menjadi serius. Tulang Bulangazer awalnya memancarkan sejumlah besar energi spiritual, namun, semua itu hilang sekarang. Sepertinya segel tidak hanya menekan energi asal tetapi juga energi spiritual. Apapun yang dapat diserap oleh petani akan disegel. Namun, aku memiliki tubuh Dewa Kuno, jadi itu tidak masalah bagi aku. Mata Wang Lin berkedip dengan dingin ketika dia mengikuti tulang Moongazer Serpent. Karena tempat ini memiliki banyak efek pada kultivator, itu akan memiliki efek yang sama pada yang lain. Jadi semakin lama kita tinggal di sini, semakin besar keuntungan yang aku pegang. Datang dari depan. Begitu gemetaran datang, Wang Lin merasakan pijakannya menjadi tidak stabil, seolah-olah Moongazer Serpent bergerak. Wang Lin bergerak maju sambil menempel ke dinding daging. Suara itu menjadi lebih keras dan kadang-kadang ada gelombang kejut dari mantra yang membuat Wang Lin berhenti. Ekspresinya agak ragu-ragu, dan sesaat kemudian, dia pergi ke dinding daging di samping. Dia bergerak seperti ikan dan membuat lingkaran besar sebelum perlahan bergerak maju lagi. Perasaan ilahinya menyebar dan dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, akal ilahi Wang Lin menyempit dan berhenti memanjang ke dinding daging. Sebagai gantinya, ia mengamati dengan seksama bagian luar dinding daging. Setelah melihatnya, Wang Lin mundur tanpa ragu sampai ia berada di dekat tulang ular Moongazer lagi. Matanya berbinar ketika ia berpikir pada dirinya sendiri, aku tidak cocok untuk orang-orang yang masuk, tetapi aku juga memiliki kelebihan. Semakin banyak energi asal yang mereka konsumsi, semakin besar keuntungan aku. Tempat yang dilihat Wang Lin dengan indera ilahi ini adalah area terbuka seluas 1000 kaki. Meskipun daerah itu dipenuhi dengan ular Moongazer, mereka semua mundur. Dan ada 2 orang di sana. Wajah Hudo Chen pucat dan jubah ungunya compang-camping, dia dalam keadaan menyesal. Namun, dia berdiri di sana mengeluarkan aura kuat seperti pedang terhunus dan tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Di belakangnya ada lubang di dinding daging. Itu adalah pintu masuk ke tempat Dewa Kuno anak itu berada.
Di seberang Wu Dochen adalah Yimusi berjubah hijau. Meskipun wajahnya juga sedikit pucat, matanya tenang. Fluktuasi mantra memenuhi area di antara mereka. Rupanya, ada pertarungan singkat tapi sengit. Meskipun akal ilahi Wang Lin hanya di dalam ruangan itu untuk sesaat, itu tidak dapat melarikan diri dari mereka berdua. Namun, baik Wu Dochen maupun Yimusi tidak peduli dengan Wang Lin. Anak kecil, kami memiliki energi asal terbatas di sini. Target lelaki tua ini bukan seperti itu, anjing celestial. Jadi mengapa kamu di sini menghalangi aku alih-alih membantu Xuan Bao melawan King Sui? Bukankah yang kamu lakukan sangat absurd? Yimusi berkata kepada Wu Dochen. Wu Dochen tidak merespons, ia hanya menatap dingin pada Yimusi. Dia mengangkat tangannya dan gelembung 5 warna melayang di atas telapak tangannya. Pandangannya jatuh pada gelembung itu dan dia dengan tenang berkata, aku tidak peduli tentang bagaimana yang terhormat Xuan Bao lakukan, tapi selama karena aku di sini, tidak ada yang bisa masuk. Yimusi berjubah hijau memiliki ekspresi suram dan mendengus dingin saat dia melangkah keluar. Tangan kanannya membentuk segel dan batang kayu raksasa muncul di depannya. Lok raksasa ini mengambil semua ruang di sini dan menabrak ke depan. Aku tidak bisa membuang terlalu banyak energi asal di sini, jadi aku harus menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Lalu aku akan pergi jauh ke dalam Mongazer Serpent dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepala tetua. Lok raksasa sebelum pria tua berjubah hijau itu keluar. Pada saat ini, Wu Dochen melambaikan tangannya dan gelembung 5 warna terbang keluar dan bertabrakan dengan batang kayu raksasa. Pada saat ini, gelembung itu meledak dengan ledakan. Telok raksasa yang nampak gemetar dan hancur bersamaan dengan gelembungnya. Kilatan dingin muncul di mata Yimusi. Dia melambaikan lengan kanannya dan sepotong lok hijau seukuran jari keluar. Saat itu terbang, Yimusi berteriak, 1 lok, 1 realm. Setelah dia berbicara, lok hijau tiba-tiba bergetar dan langsung tumbuh. Kemudian gas hijau tiba-tiba menyebar ke seluruh wilayah. Ketika gas hijau memenuhi daerah itu, seolah-olah daerah ini terisolasi dari bagian dunia lainnya, seperti gas yang telah membentuk wilayahnya sendiri. Itu menciptakan segel yang mengelilingi Wu Dochen. Mengambil kesempatan ini, Yimusi bergerak cepat dan melewati Wu Dochen. Dia menyerbu ke dalam lubang dan menghilang. Wu Dochen dikelilingi oleh gas hijau, tetapi hanya 3 napas setelah Yimusi pergi, ledakan datang dari dalam gas. Wu Dochen menciptakan gelembung dan meledakannya. Ledakan setiap gelembung menyebabkan beberapa gas hijau menghilang. Setelah 3 napas waktu, semua gas hijau menghilang. Dia melihat ke lubang tempat Yimusi masuk dan menunjukkan senyuman. Dengan 1 langkah, ia menyerbu ke dalam lubang. Wang Lin berdiri di dekat tulang Mongazer Serpent dan memutuskan untuk duduk. Dia menampar tasnya memegang dan pedang terbang keluar. Tangan Wang Lin membentuk segel, dan dia membagi sebagian dari perasaan ilahi menjadi pedang. Dia menunjuk dengan jari ini dan pedang itu terbang lurus ke depan. Rasa ilahi Wang Lin mengelilingi pedang dan itu terus bergerak maju. Itu terbang ke lubang tanpa ragu-ragu dan terus mendorong ke depan. Saat ini akal ilahi aku ada di dalam pedang, jadi jika itu dihancurkan, itu tidak masalah. Juga, siapa di antara orang-orang ini yang tidak dapat menjatuhkan bintang dengan menginjak-injak kaki mereka? Selain kakak senior King Sui, aku hanya seekor semut di mata mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa kekuatan Dewa Kuno aku tidak terpengaruh di sini. Biarkan mereka bertarung terlebih dahulu, dan begitu mereka tidak memiliki banyak energi asal membuat aku, yang semut di mata mereka, mungkin bisa menangkap beberapa keuntungan. Mata Wang Lin menyala ketika dia mengendalikan pedang terbang dan mulai merenung. Pedang terbang perlahan terbang ke dalam lubang. Semburan fluktuasi mantra datang dari depan dan menyulitkan Wang Lin untuk mengendalikan pedang terbang, karena tingkat kultivasinya. Untungnya, kekuatan penindasan ada, dan itu memungkinkannya untuk nyaris mengendalikannya untuk terbang ke depan. Singkatnya, pedang dengan akal ilahi Wang Lin keluar dari keseluruhan. Apa yang muncul di hadapannya adalah pusaran besar yang perlahan-lahan diputar dan memberikan kekuatan hisap yang tak ada habisnya. Wang Lin tahu bahwa anak Dewa Kuno itu ada di dalam pusaran. Sekarang tidak ada jejak King Sui, Yimusi, dan yang lainnya. Wang Lin merenung sebentar. Kemudian dia mengendalikan pedang terbang itu untuk menyerbu langsung ke pusaran tanpa ragu-ragu. Saat mengendalikan pedang terbang, sebuah pikiran melintas di kepala Wang Lin. Aku perlu menemukan cara untuk membuat monster tua ini mengkonsumsi energi asalnya lebih cepat. Juga, untuk meninggalkan jalan keluar untuk diriku sendiri. Tanpa ragu, dia menampar tasnya dan lebih dari 10 pedang terbang keluar. Dia memperoleh semuanya dari perang sebelumnya. Tangannya membentuk segel dan dia terus-menerus menekan energi asal ke dalamnya. Jika salah satu pedang terbang meledak, itu akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Kilatan dingin muncul di mata Wang Lin saat ia melambaikan tangannya dan pedang terbang semua menyebar. Mereka terbang seperti kilat menuju semua tempat sensitif Mongazer Serpent yang diketahui Wang Lin. Dengan cara ini, aku dapat menyebabkan beberapa perubahan di dalam tubuh Mongazer Serpent. Ini adalah sesuatu yang hanya Wang Lin bisa melakukannya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan cukup tahu tentang Mongazer Serpent. Apalagi tahu tempat sensitif dari Mongazer Serpent untuk mempersiapkan cadangan. Adapun pedang dengan akal ilahi Wang Lin,
Ketika mendekati vortex, gelombang energi asal tiba-tiba melompat keluar dari dalam pusaran. Ekspresi Wang Lin berubah dan akal ilahi meninggalkan pedang terbang tanpa ragu-ragu dalam upaya untuk menghindarinya. Namun, lonjakan ini terlalu kuat, itu seperti banjir yang segera memengaruhi pedang terbang. Ujung pedang itu runtuh inci demi inci, memanjang hingga ke gagang. Namun, akal ilahi Wang Lin bereaksi lebih cepat, itu meninggalkan pedang yang runtuh dan menghindar. Meskipun ini adalah kasusnya, indera ilahinya masih tersentuh oleh energi asal ini, jadi sebagian besar darinya menghilang. Wajah Wang Lin berubah merah dan dia duduk di dekat tulang Moongazer Serpent. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Sungguh lonjakan energi asal yang kuat. Jika bukan karena fakta itu keluar melalui pusaran, tidak ada akal ilahi aku akan tetap ada. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia tahu bahwa energi asal yang melonjak hanyalah kejatuhan belaka. Lebih penting lagi, pusaran itu memiliki daya isap yang kuat, yang merupakan bagian dari mantra Moongazer Serpent sendiri. Jika kekuatan di dalam ingin keluar, itu akan terhalang beberapa kali oleh pusaran. Bahkan jika ada energi asal yang pecah, itu akan menjadi sangat lemah. Menampar tasnya memegang, Wang Lin mengambil pedang lain, dan akal ilahi mengelilinginya. Pedang terbang berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke depan. Beberapa saat kemudian, dia tiba di sebelah pusaran sekali lagi. Pedang terbang itu berhenti sejenak, dan setelah menentukan tidak ada lagi fluktuasi energi asal, ia terbang ke pusaran. Berkat kekuatan isap yang kuat, Wang Lin nyaris tidak berusaha masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, pedang terbang muncul di terowongan yang akrab dengan Wang Lin. Saat dia masuk, gelombang kejut cukup kuat untuk membuat Wang Lin kehilangan akalnya menyapu bagian sempit ini seolah-olah ingin hancurkan semuanya. Banyak tentakel di terowongan runtuh di bawah badai ini. Dan banyak mayat berubah menjadi debu dan hilang. Pedang dengan akal ilahi Wang Lin masuk seperti duri dan tetap tertutup ke dinding daging. Saat salah satu dari tentakel runtuh, menciptakan celah di dinding daging, pedang segera masuk. Hanya dengan melakukan ini dia hampir tidak bisa menghindari gelombang kejut yang menyerbu. Ada dua sosok yang saling bersilangan di jalur, dan ada berbagai kilatan mantra. Itu adalah King Sui dan naga emas yang saling bertarung. Tidak diketahui apa yang terjadi sebelumnya. Jiwa asal Xuan Bao yang terhormat tidak lagi bersama naga emas. Sebagai gantinya, ia dikelilingi oleh 10 tentakel, dengan mata tertutup dan tampak sangat lemah. Sejumlah besar energi asal celestial diserap oleh tentakel. Tentakelnya sangat aktif, bergerak dan bergerak-gerak jauh lebih banyak dari biasanya. Siapapun yang melihat ini akan terkejut. Bahkan lebih jauh lagi, ada sejumlah besar gelembung di sekitar Yimouzi. Wu Dochen menyusulnya, dan mereka terjerat dalam pertempuran. Namun, setelah melihat semua ini, Wang Lin mengerutkan kening. Terowongan ini hanya setengah panjangnya sebelumnya, dan dia bisa melihat ujungnya dengan lirikan. Bagian ke anak dewa kuno benar-benar disegel. Wang Lin tetap diam saat dia menyembunyikan dirinya dan dengan hati-hati menyaksikan pertempuran. Saat naga emas meraung, ia berputar di sekitar Xuan yang terhormat Bao. 5 jimat kuning berputar erat di sekitar kepala naga. King Sui berdiri di depannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Matanya menyala merah dan lampu merah berubah menjadi baut kilat merah. Tembakan kilat merah menuju naga emas. Saat naga emas meraung, sisik di tubuhnya melintas. Aura kuno keluar dari aumannya yang mengatakan, logam yang hancur. Saat dia berbicara, naga emas bergetar dan ratusan sisik terbang dari tubuhnya dan berkumpul. Dalam sekejap mata, pedang skala emas muncul. Pedang ini memancarkan gelombang tekanan kuat dan aura naga nyata. Itu mengalir keluar menuju King Sui. Mata King Sui masih dingin, dan baut kilat merah dari sebelumnya menjadi setebal lengan dan melesat ke arah pedang skala emas. Dalam sekejap, kilat merah dan pedang skala emas bertabrakan. Sebuah ledakan yang mengguncang surga menggema melalui Moongazer Serpent dan badai menyapu terowongan sempit. Pada saat ini, terowongan sempit ini melebar dengan paksa. Celah muncul di dinding daging dan darah hijau menetes keluar. Naga emas mengeluarkan raungan sengsara dan terpaksa mundur karena dampak ini. Tapi itu melingkar di sekitar Xuan Bao yang terhormat seperti ular sanca dan masih melindunginya. Akibatnya, tubuhnya mulai pecah karena dampak dan darah emas menyembur keluar. King Sui juga mundur. Tepat pada saat ini, raungan teredam datang dari dalam tubuh Moongazer Serpent. Raungan ini berasal dari Moongazer Serpent sendiri. Saat meraung, terowongan mulai bergetar hebat dan retakan raksasa muncul di atas terowongan. Sejumlah besar darah hijau mengalir keluar dan aura jahat tak berujung datang. Raungan itu menjadi semakin kuat, dan sepertinya ada sesuatu yang ingin keluar dari celah itu. Mata King Sui bersinar. Dia berhenti mundur dan maju. Saat rambutnya yang panjang terembus angin, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, dunia pembantaian. Saat dia berbicara, rambutnya tersebar sendiri dan sinar cahaya merah muncul di bawahnya kaki dan mulai menyebar. The Slaughter Realm adalah mantra yang dibuat oleh King Sui sendiri. Lampu merah di bawah kakinya menyilaukan, dan ketika itu bersinar pada naga emas, itu hampir membuat naga terlihat seperti warna yang berbeda. Saat King Sui mendekat, fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lampu merah.
Ada terlalu banyak fragmen jiwa, ini adalah tampilan ekstrim dari pembantaian King Sui. Naga emas meraung di King Sui. Kelima jimat di atas kepalanya berputar dengan cepat dan raungan keluar dari mulutnya. Logam yang hancur, kayu hukuman, air upeti, racun api, tanah yang terkubur. 5 pembalikan unsur. Saat naga emas meraung, 5 jimat di sekitar kepalanya berhenti berputar. Mereka jatuh satu persatu dan tercetak di kepalanya seperti merek. Aura yang sangat kuat meledak dari naga emas. Kemudian ia melihat King Sui yang mendekat dengan cepat dan membuka mulutnya untuk memuntahkan 5 sinar cahaya. Saat 5 elemen terbalik, 5 sinar berubah menjadi logam yang tidak dapat dipecahkan, kayu hukuman, aliran upeti air, lenyapnya racun api, dan bumi yang mengubur surgawi. Ketika kelima elemen terbalik, sepertinya area tersebut menjadi terisolasi dan menjadi dunianya sendiri. Bahkan Yimusi dan Wudo Chen, yang berjuang di kejauhan, mundur dan menoleh. Dinginnya menembus mata King Sui. Alam pembantaian di bawah kakinya bergerak saat dia mengangkat tangannya dan menekan ke bawah. Dia dengan lembut berkata, penjara bumi. 6 mantra Kaisar Langit Baifen adalah dasar-dasar King Sui. Namun, dia sangat berbakat dan telah menciptakan mantra celestialnya sendiri. Mereka semua berdasarkan pada selauk terreamnya, untuk membuka alam semesta lain dan mengubah bumi menjadi penjara. Dimanapun itu berlalu akan menjadi penjara bagi jantung. Tidak peduli seberapa mengejutkan mantramu, kau tidak bisa lepas dari kata penjara. Saat King Sui menunjuk, kekuatan hukum yang kuat muncul. Ini adalah hukum penjara. Dalam sekejap, dengan King Sui sebagai pusatnya, semuanya ditutupi oleh kekuatan pemeteraian yang tak terlihat. Bahkan 5 elemen pembalik terjebak. King Sui bergerak seperti kilat dan tiba di sebelah naga emas. Tangannya mengulurkan tangan dan meraih jiwa asal Xuan Bao yang terhormat yang terbungkus naga emas. Dengan menjabat tangannya, tentakel yang tak terhitung jumlahnya di sekitar STM Xuan Bao hancur dan sejumlah besar darah hijau berceceran di mana-mana. Dipandangi mata tertutup Xuan Bao tiba-tiba terbuka dan dipenuhi ketakutan. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari tangan besi seperti King Sui. Memegang Xuan Bao yang terhormat, King Sui akan pergi ketika aura jahat tiba-tiba keluar dari celah di atas. Itu mengambil bentuk lengan merah darah dan langsung menabrak tubuh King Sui. Di atas aura yang padat dan jahat, itu juga mengandung aura Moongazer Serpent. Lengan ini terlalu cepat, dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan semua mantra. Itu langsung mendarat di tubuh King Sui dan membuatnya gemetar. Bahkan dengan kultivasi King Sui, dia tidak bisa menahannya dan terlempar ke belakang, batuk seteguk besar darah. Pada saat yang sama, lengan itu meraih jiwa asli Xuan Bao yang terhormat dan menariknya kembali. Itu akan kembali ke dalam celah. Pada saat ini, mata King Sui masih acuh tak acuh tiba-tiba dipenuhi kegilaan. Xuan Bao yang terhormat adalah satu-satunya petunjuk tentang apa yang terjadi pada alam surgawi. Namun, sekarang diambil oleh orang lain, ini membuat King Sui menjadi gila. Harus dikatakan bahwa bahkan Baifen tidak akan berani marah kepada King Sui. Sebaliknya, ia menerima King Sui sebagai muridnya dan membuat King Sui berutang padanya. Bahkan orang misterius yang sangat dihormati oleh Tuan Flamespark tidak ingin memprovokasi King Sui. Namun, kemarahan King Sui meledak ketika yang mulia Xuan Bao diambil. Pembantaian. King Sui meraung dan dia bergegas keluar dikelilingi oleh lampu merah. Jireal berputar di sekelilingnya, dan meskipun tangannya tidak membuat segel, mantra muncul di sekelilingnya. Garis tipis muncul di depannya. Itu seperti garis darah, dan setelah itu muncul, sepertinya itu bisa merobek ruang. Saat King Sui menyerbu, garis itu juga melesat ke lengan yang mundur. Boom! Sebuah suara yang menghancurkan bumi bergema ketika King Sui mendekat pada lengan dan menyerang seperti orang gila. Gemuruh tak berujung bergema, dan setiap kali garis merah menyerang, lengannya akan bergetar. Ketika Wang Lin melihat ini, ia tersentak. Tubuhnya, yang duduk di sebelah tulang Moongazer Serpent, tiba-tiba bangkit dan menyerbu ke depan. Meskipun aku, Wang Lin, bukan pria terhormat saat aku berkeliling dunia, aku berutang kepada King Sui. Sekarang dia cemas dan gila, aku tidak bisa duduk dan mengabaikan ini. King Sui tampaknya sudah gila dan menyerang tanpa henti. Adegan ini membuat murid-murid naga emas menyusut. Bahkan Yimuzi terkesiap. Dia akhirnya mengerti mengapa kepala tetua keluarga mengatakan kepadanya untuk tidak memprovokasi King Sui. Ekspresi Wudo Chen juga berubah saat dia melihat King Sui. Secara khusus, garis merah sebelum King Sui membuat pikirannya bergetar. Adapun King Sui, mata kanannya tiba-tiba meledak menjadi tumpukan daging dan darah. Semua jirealnya menyerbu dan mendarat di lengan. Lengannya bergetar, dan pada saat ini, ia melonggarkan cengkramannya pada jiwa asal Xuan Bao yang terhormat. Naga emas yang telah mengamati pertempuran ini keluar dan matanya menyala. Tubuhnya yang besar menuju Xuan Bao yang terhormat dan ekor naganya melecut ke arah King Sui. Ada juga lengan dengan aura ular Moongazer. Itu membuka tangannya, dan kali ini mencapai ke arah King Sui. Mata kanan King Sui adalah kekacauan berdarah dan mata kirinya benar-benar merah dengan sedikit kegilaan. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk dengan jari ini.
Dalam sekejap, angin hitam berkecamuk oleh dan 8 naga hitam yang merang muncul di sekelilingnya. Kekuatan 8 naga hitamnya hanya kedua dari Byvanes Cold the Wind, yang dapat memanggil 9 naga hitam. Kekuatan 8 naga beberapa kali lebih kuat dari 7 naga. Ketika 8 naga Cold the Wind meraung, mereka menyerang langsung ke jiwa asal STMet Xuan Bao. Mereka tidak menghancurkannya, tetapi menyapu, menyebabkan asal-usul Xuan Bao yang terhormat hampir runtuh. Ketika 8 naga mengelilingi jiwa asal, mereka terus-menerus menyegelnya, menyebabkan jiwa asal Xuan Bao yang terhormat memasuki koma. Kemudian mereka mengirim jiwa asal ke pusaran di pintu masuk. Tepat ketika jiwa asal Xuan Bao yang terhormat ditiup ke arah pintu masuk, tubuh Wang Lin memasuki pusaran. Dia segera meraih jiwa asal Xuan Bao yang terhormat dan dengan cepat mundur. Dalam sekejap, dia bergegas keluar dari pusaran. Semua ini terjadi begitu lancar sehingga tidak ada keraguan sama sekali. Mantra King Sui dan penampilan Wang Lin diatur dengan sempurna bersama-sama. Sebelum pergi, Wang Lin melihat jejak kepercayaan di dalam kegilaan di mata kiri King Sui. Saudara senior King Sui, aku akan melakukan yang terbaik. Wang Lin keluar dari pusaran. Setelah melemparkan jiwa asal Xuan Bao yang terhormat ke dalam tasnya, dia berbalik dan membuka mata ketiga tanpa ragu-ragu. Lampu merah menyebar dan mengunci ke pusaran, menyebabkan sepotong sumber energi asal keluar lagi. Naga emas mengeluarkan raungan dan segera mengubah arah. Begitu cepat sehingga tiba di sebelah pusaran dalam sekejap dan masuk ke dalamnya. Saat masuk, cahaya keemasan bertabrakan dengan lampu merah dari mata ketiga. Itu terkejut karena ada jejak kekuatan di dalam lampu merah yang bahkan bisa mengejutkan dirinya sendiri. Namun, lampu merah terlalu lemah untuk menjadi ancaman baginya, meskipun perasaan di lubuk hatinya sangat jelas. Tubuhnya yang besar tanpa sadar berhenti. Saat Wang Lin melihat kepala naga raksasa itu, dia terguncang. Karena kedekatan, tekanan membuatnya terkesiap. Pihak lain juga berhenti sejenak, dan Wang Lin segera mengebor dinding daging di dekatnya. Dia bergerak sangat cepat dan tidak ke bawah, tetapi malah naik. Saat dia melarikan diri, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia merasakan cadangan yang dia tanam. Wajahnya memiliki ekspresi suram namun kejam. Tubuh raksasa naga emas jauh lebih cepat daripada Wang Lin. Dalam pandangannya, Wang Lin hanyalah seekor semut, dan semut seperti itu benar-benar berani mencuri jiwa asli Xuan Bao yang terhormat sebelum itu. Ini memicu kemarahan surga. Dia bahkan tidak perlu membuang energi untuk menerbangkan debu untuk membunuh semut ini. Saat dikejar, ia mengeluarkan raungan. Roar! Deru ini mengandung energi asal yang terlalu cepat, dan melaju ke depan, menyebabkan dinding daging di sekitarnya bergetar. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia batuk darah, tetapi dia tidak berhenti. Sebaliknya, ia meminjam kekuatan ini untuk bergerak lebih cepat lagi. Meledak! Wang Lin berteriak. Sementara dia bergerak maju, jiwa asalnya terguncang. Jika bukan karena tubuh dewa kuno, dia akan meledak dan mati. Bahkan sekarang dia merasakan sakit yang luar biasa. Namun, dia tidak takut. Saat dia berteriak, pedang terbang yang dia sembunyikan di titik sensitif Moongazer Serpent tiba-tiba meledak. Ada beberapa tempat yang sangat sensitif di Moongazer Serpent. Meskipun ledakan ini tidak bisa melukainya dengan serius, begitu tempat-tempat itu rusak, itu akan membawa rasa sakit yang tak terbayangkan ke Moongazer Serpent. Rasa sakit yang hebat akan menyebabkan kemarahan Moongazer Serpent untuk mencapai puncaknya. Namun, hampir mustahil bagi orang untuk menemukan tempat-tempat ini di ular Moongazer raksasa. Bahkan jika mereka secara tidak sengaja mengenai mereka, itu tidak akan mempengaruhi ular Moongazer terlalu banyak. Tapi itu berbeda untuk Wang Lin. Saat ini, semua tempat sensitif Moongazer ular tertabrak pedang terbang yang meledak sekaligus. Jenis rasa sakit ini tidak lebih lemah daripada ketika terluka sebelumnya. Tubuh besar Moongazer Serpent tanpa tujuan berkeliaran melalui kekosongan, tetapi pada saat ini, tubuhnya bergetar hebat. Lalu raungan menjengkelkan datang dari dalam tubuhnya. Ada perubahan yang mengejutkan di dalam tubuh Moongazer Serpent. Gerakan Moongazer Serpent menyebabkan tekanan kuat untuk menyebar, itu bergetar begitu hebat hingga rasanya seperti dunia telah terbalik. Mengaum. Moongazer Serpent mengeluarkan raungan marah yang lain. Kali ini ia merentangkan tubuhnya dan membuka mulutnya. Itu bergerak lebih cepat, seolah-olah ingin memuntahkan semua yang ada di dalamnya. Ada kekuatan yang kuat mendorong keluar dari mulutnya. Saat ini, Wang Lin, yang melarikan diri, akan ditangkap oleh naga emas ketika sebuah kekuatan mengelilingi tubuhnya. Dia tidak berhenti sama sekali dan didorong dengan kecepatan yang sangat cepat. Dinding daging di atasnya terbuka, menciptakan jalur langsung ke mulut Moongazer Serpent. Tidak hanya Wang Lin, naga emas itu sama. Ia kehilangan kendali atas tubuhnya dan langsung didorong oleh suatu kekuatan. Demikian pula, di pusaran, King Sui berkelahi dengan lengan ketika tubuhnya tanpa sadar didorong ke atas. Yi Muzi dan Wudo Chen juga tidak bisa melarikan diri. Mereka dipengaruhi oleh dampak dan didorong keluar melalui celah. Ular Moongazer terus mengaum dalam kegelapan. Kekuatan tak berujung mendorong keluar dari dalam Moongazer Serpent. Ada kilatan emas, dan tubuh naga emas adalah yang pertama diludahkan. Sesaat setelah itu adalah Wang Lin.
Setelah itu, King Sui, Yi Muzi, dan Wu Dochen semuanya dimuntahkan ke dalam kekosongan. Saat Wang Lin dimuntahkan, ia menyegel energi asalnya sendiri dan energi asal surgawi sendiri dengan harapan menunda penindasan mereka. Namun, itu tidak berpengaruh, dia merasakan energi asalnya menghilang dengan cepat, dan lapisan-lapisan pembatasan mendarat di tubuhnya. Energi asal celestial di tubuhnya menderita nasib yang sama. Hanya kekuatan dewa kuno di tubuh dewa purba tidak terpengaruh sama sekali. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat ia cepat mundur. Dia bukan satu-satunya yang energi asalnya sedang dengan cepat ditekan. Naga emas, Yi Muzi, dan semua orang mengalami nasib yang sama. Namun, orang-orang ini sangat menyadari tempat aneh ini. Yi Muzi memiliki 3 potong kayu ungu di sekelilingnya dan wajahnya pucat. Meskipun dia tidak bisa menghentikan pemborosan sepenuhnya, dia bisa memperlambatnya. Sebuah cahaya tak terlihat melintas di sekitar naga emas, memungkinkannya untuk hampir tidak melawan kekuatan penyegelan, tapi itu jelas lebih rendah dari metode Yi Muzi. Wu Dochen adalah yang paling santai. Dia memiliki gelembung besar di sekitarnya yang tampaknya mengisolasi lingkungannya. Namun, gelembung itu terus-menerus menghilang, dan itu mengharuskannya untuk terus menggunakan energi asal untuk mengisi kembali. Sebagai untuk King Sui, dia hanya melambaikan tangannya dan menggunakan penjara bumi untuk secara paksa memblokir kekuatan penyegelan, tapi dia tidak bisa mempertahankannya lama. Sebaliknya, yang paling santai adalah Wang Lin. Dia benar-benar mengabaikan energi asal di dalam tubuhnya saat dia mengepalkan tinjunya, menatap naga emas, dan mengungkapkan cibiran. Namun, dia tidak bergerak, dia terus mundur dan berpikir, sekarang juga bukan kesempatan terbaik, mari kita tunggu sedikit lagi. Sama seperti semua orang diusir, deru Maogazer Serpent bergema sekali lagi. Kemudian sebuah pusaran muncul di antara matanya dan sesosok muncul. Orang ini secara tak terduga adalah Ji Xiantian. Namun, mata Ji Xiantian redup dan kadang-kadang mereka menunjukkan sedikit perjuangan. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan raungan dan terbang keluar dari pusaran di antara mata Maogazer Serpent. Murid Wang Lin menyusut tetapi kemudian segera bersinar dengan cerah. Jantungnya mulai berdebar kencang dan kencang. Dengan tubuh dewa kuno, ia segera mendeteksi aura dewa kuno dari tubuh Ji Xiantian. Dari pandangannya, Ji Xiantian ini dibentuk oleh bintang dewa kuno. Atau lebih tepatnya, ia bergabung dengan bintang dewa kuno untuk menjadi eksistensi yang bukan dewa surgawi, kultivator, atau dewa kuno. Mantra boneka dewa kuno. Wang Lin segera mengingat sesuatu dari ingatan Tusi, mantra yang hanya bisa digunakan oleh dewa kuno dewasa. Tubuh Ji Xiantian berisi bintang dewa kuno. Dengan menyerapnya, aku dapat memperoleh sebagian dari warisan kekuatan dewa kuno. Boneka dewa kuno yang disatukan dengan satu bintang tidak berbeda dengan dewa kuno bintang 1 yang kuat. Dan bintang Ji Xiantian berasal dari dewa kuno bintang 8. Ji Xiantian mengeluarkan raungan dan berkedip, menciptakan ledakan sonik. Dia cepat melampaui imajinasi, bahkan teleportasi tidak dapat mencapai kecepatan ini. Saat ledakan bergema, tubuhnya sudah tiba di sebelah naga emas. Dia kemudian melemparkan tinju, menyebabkan naga emas bergetar dan mengeluarkan darah. Tubuh besar naga emas itu tanpa ampun terlempar ke belakang. Saat naga emas itu terlempar ke belakang, Ji Xiantian tiba-tiba menghilang dan gelembung di sekitar Wu Dochen meledak. Dada Wu Dochen tenggelam dan sebuah lubang muncul di dalamnya seolah dihancurkan oleh kepalan. Dia batuk darah dan tulang rusuknya patah. Syok memenuhi matanya saat dia terbentur. Ini bukan akhir. Saat naga emas dan Wu Dochen tersingkir, 3 balok ungu di sekitar Yi Muzi berputar dengan cepat. Suara menderu datang dari mereka dan mereka membentuk pertahanan yang hampir kedap udara. Namun, Ji Xiantian terlalu cepat dan dapat menemukan celah di antara 3 batang kayu ungu yang berputar. Tinjunya menembus dan mendarat di Yi Muzi. Darah keluar dari sudut mulut Yi Muzi dan dia mundur. Sejumlah besar riak muncul sebelum tubuh King Sui dan kirinya mata bersinar terang. Sebuah dampak datang ke arahnya, menyebabkan dia mundur, dan semakin dia mundur, semakin kuat riak-riak sebelum dia menjadi. Beberapa saat kemudian, riak tiba-tiba meningkat, dan dengan ledakan, wajah King Sui menjadi pucat. Kemudian dia mundur lebih cepat lagi. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Itu sangat cepat sehingga mata atau akal ilahi tidak bisa menangkap kecepatan Ji Xiantian yang tak terbayangkan. Karena kekuatan penyegelan kekosongan, energi asal dalam tubuh mereka ditekan. Seiring dengan gelombang serangan Yi Xiantian, kultivasi mereka segera jatuh. Wang Lin tidak dapat melihat bayangan Ji Xiantian, dia hanya merasakan hembusan angin datang padanya. Kemudian kekuatan yang sangat kuat menyerang langsung padanya. Namun, Wang Lin tidak khawatir sama sekali. Saat kekuatan ditutup, tubuh Wang Lin berbalik dan dia melemparkan pukulan ke kekosongan dengan tangan kirinya berdasarkan perasaan misterius yang dia dapatkan dari tubuh dewa kuno. Bang! Setelah ledakan yang menghancurkan surga, Wang Lin dipaksa kembali. Wajahnya menjadi pucat dan darah keluar dari sudut mulutnya. Namun, sebelum dia, Ji Xiantian dipaksa keluar dari kekosongan untuk pertama kalinya. Ji Xiantian dipaksa mundur 2 langkah, dan dia menatap Wang Lin dengan cahaya misterius di matanya.
Saat Wang Lin mundur, dia dengan cepat berteriak, dia tidak memiliki energi asal di dalam tubuhnya, jadi dia tidak dibatasi oleh segel di sini. Dia jago dalam serangan fisik. Energi asal senior semua hilang, jadi jika kamu semua tidak bekerja sama untuk membunuhnya, itu akan menjadi berbahaya. Junior, tutup mulut. Tubuh naga emas bergerak dan 5 jimat di sekitarnya mengeluarkan cahaya aneh. Aura 5 elemen mengisi tubuhnya, dan alih-alih menyerbu ke Ji Xiantian, ia menyerbu ke arah Wang Lin. Aura 5 elemen berputar, dan ketika naga emas meraung, itu berubah menjadi 5 sinar yang menembak Wang Lin. Ada kilasan dingin di mata Wang Lin. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri dari mantra naga emas, jadi dia hanya berhenti di depan aura 5 elemen dan mengeluarkan jiwa asal Xuan Bao tanpa ragu-ragu. Dia akan menghancurkannya. Jika kamu mengambil satu langkah lagi, jangan salahkan aku karena menghancurkan jiwa asal ini. Aura 5 elemen tiba-tiba berhenti dan emas mata naga dipenuhi amarah. Jika bukan karena fakta bahwa energi asalnya hilang terlalu cepat dan telah dilukai oleh Ji Xiantian, dia tidak akan terancam seperti ini. Namun, saat ini dia hanya bisa marah. Di kejauhan, Ji Xiantian mengungkapkan senyum aneh dan tiba-tiba menghilang. Ekspresi Musi berubah dan dia dengan cepat mundur, tetapi kecepatannya terlalu lambat. Suara letusan bergema di sekujur tubuhnya seperti orang gila, seolah-olah dia terkena dampak yang kuat. Semua mantranya saat ini terlalu lambat. Sebelum dia bahkan bisa menggunakannya, mereka sudah runtuh. Apa yang membuat Musi semakin tertekan adalah bahwa ketika dia menggunakan mantra, mayoritas kekuatannya akan melemah karena kehampaan. Mustahil untuk menampilkan kekuatan penuh mantra, atau dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Energi asal di tubuhnya terus menghilang, dan itu menghilang lebih cepat dan lebih cepat. Kultivasinya telah turun dari puncak ke tahap akhir nirvana Cleanser. Sesaat kemudian, Musi tidak lagi peduli dengan hilangnya energi asal. Dia membuka lengannya dan berteriak, "Satu kayu, satu alam." Salah satu dari 3 batang kayu ungu segera runtuh menjadi bintik cahaya, membentuk wilayahnya sendiri. Aku segera menyegel daerah sekitar 50 km. Namun, Ji Xiantian bahkan lebih cepat. Saat area 50 km disegel, dia mundur selangkah dan menghilang. Cukup. Ayo bunuh boneka Ji Xiantian ini terlebih dahulu sebelum berurusan dengan yang lain. Ekspresi Wu Dochen suram karena level kultivasinya juga turun drastis. Sambil mengeluarkan raungan, dia melangkah keluar dan sejumlah besar gelembung muncul. Di bawah kendalinya, sebuah gelembung melesat ke arah Musi. Void Annihilation. Tangan Wu Dochen membentuk segel dan menunjuk ke depan. Gelembung berubah dari 1 ke 2, lalu 2 ke 4, sampai mereka mengelilingi daerah itu. Tepat pada saat ini, salah satu gelembung tiba-tiba runtuh. Mata Wu Dochen bersinar. Perasaan ilahinya menyebar dan semua gelembung di sekitarnya berkumpul. Meledak. Saat ledakan bergema, Musi melambaikan lengan bajunya dengan ekspresi suram. Lok sepanjang 1000 kaki segera muncul dan terbang ke arah tempat ia melambai. Dampak kuat menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, naga emas mengerang dan terlempar kembali. Ji Xiantian muncul kembali dekat dengan naga emas tanpa cedera. Dia kemudian terus membombardir naga emas. Saat naga emas mundur, itu mengaum. Dia melingkar dan membuka mulutnya untuk melahap Ji Xiantian. Namun, saat dia membuka mulutnya, semua giginya hancur. Ji Xiantian tertawa seperti orang gila dan mundur. Lalu matanya menyala dan dia mengatakan sesuatu dalam bahasa yang tidak ada orang di sini selain Wang Lin yang bisa mengerti. Hari ini, tidak ada yang bisa pergi. Sambil mundur, Ji tubuh Xiantian menghilang. Wang Lin tenang, dan saat Ji Xiantian menghilang, tangan kanannya mengepal dan dia meninju ke sisinya. Dengan keras, tubuh Wang Lin terlempar ke belakang, tapi Ji Xiantian juga dipaksa untuk mengungkapkan dirinya. King Sui segera mendekat, dan tangan kanannya membentuk segel dan angin hitam muncul. Angin hitam berubah menjadi 8 naga hitam menderu yang menerjang ke Ji Xiantian. Ji Xiantian mengungkapkan senyum aneh. Ketika naga hitam tiba, dia sudah menghilang. Namun, saat dia hampir menghilang, mata Wang Lin menunjukkan cahaya misterius. Tungku Dewa Kuno muncul di sekitar Wang Lin dan dia menghilang dalam sekejap mata. Ketika Wang Lin muncul kembali, tepat di tempat Ji Xiantian mundur. Setelah ia muncul kembali, Tungku Dewa Kuno belum menghilang, dan Wang Lin melemparkan tinju. Ji Xiantian segera berbalik dan melemparkan tinju yang bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Dengan keras, Wang Lin batuk darah dan dipaksa kembali. Pada saat yang sama, Ji Xiantian juga didorong mundur. Pada saat ini, tangan King Sui membentuk segel dan sejumlah besar tetesan hujan muncul dan mendekat. Ji Xiantian mencibir dan menggunakan kecepatannya untuk menghilang sekali lagi. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Kakak senior, bantu aku dengan energi asal surga." Pada saat yang sama, dia menunjuk dan berteriak, "Berhenti!" Dengan satu kata, semua energi asal Wang Lin yang tersisa dan energi asal celestial mulai bergerak. Mereka melewati tangan kanannya dan masuk ke dalam kekosongan. King Sui tidak ragu, dia melambaikan tangan kanannya dan mengirim setengah dari energi asal celestial yang tersisa ke tubuh Wang Lin. Energi asal celestial yang memasuki tubuh Wang Lin sangat kuat, dan keluar melalui tangan kanannya.
Mantra stop digunakan dengan cara gila untuk pertama kalinya oleh Wang Lin. Mantra stop ini melampaui apapun yang digunakan sebelumnya. Dengan satu kata, berhenti, tubuh Ji Xiantian berhenti di kehampaan. Di kejauhan, Yi Muxi dengan cepat bergerak maju. Segel di sini mencegah teleportasi, tetapi kecepatannya tidak lambat. Sebelum dia mendekat, tangannya membentuk segel. Tanpa ragu, balok ilusi di depannya dengan cepat berputar dan menyusut hingga berubah menjadi pedang kayu. Pedang kayu ini bergerak seperti kilat dan menembus kepala Ji Xiantian. Suara letusan diciptakan ketika seluruh pedang menembus tubuh Ji Xiantian. Kemudian pedang kayu itu tiba-tiba meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya diisi dengan kekuatan dan runtuh di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Wu Dochen melambaikan tangannya dan meludahkan seteguk energi asal yang berubah menjadi sejumlah besar gelembung. Ini dilakukan saat Wang Lin menghentikan Ji Xiantian. Dia mendekat dan gelembung mengelilingi Ji Xiantian sebelum meledak. Ada juga naga emas itu. Saat ini, kebenciannya untuk Ji Xiantian sangat kuat. Sambil mengeluarkan raungan, 5 elemen menyatu bersama dan secara tak terduga membentuk mahkota ilusi. Mahkota ini langsung mendekati Ji Xiantian dan tanpa ampun menghancurkan kepalanya. 3 monster tua semuanya menyerang pada saat yang sama. Ji Xiantian meraung dan ingin berjuang, tapi sudah terlambat. Ada ledakan keras ketika pedang kayu, gelembung, dan mahkota mendarat pada saat yang sama. Kemudian tubuh Ji Xiantian tiba-tiba runtuh. Sejumlah besar daging dan darah berserakan. Mata Wang Lin menunjukkan jejak keserakahan yang jarang muncul dalam 1000 tahun kultivasinya. Tungku dewa kuno muncul di sekitarnya dan dia langsung mendekat pada tubuh Ji Xiantian yang runtuh. Dalam sekejap, dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah dewa kuno. Dia kemudian membuka mulutnya dan menghirup seperti orang gila. Warisan kekuatan. Bintang seukuran kepalan tangan dari tubuh Ji Xiantian yang pingsan memancarkan cahaya lembut. Itu memancarkan kekuatan dewa kuno. Saat Wang Lin menghirup, bintang ungu itu bergetar dan menyerbu ke arahnya. Sama seperti itu akan dimakan oleh Wang Lin, Moongazer Serpent mengeluarkan raungan. Kemudian aura dewa kuno yang sangat kuat meledak dari Moongazer Serpent. Pada saat yang sama, Yi Muxi dan Wu Dochen mengungkapkan cahaya aneh di mata mereka, dan mereka berdua menyerang bintang ungu. Namun, mereka berdua telah menggunakan banyak energi asal dalam pertempuran terakhir, sehingga level kultivasi mereka turun langsung ke Nirvana Skriar. Keduanya dengan cepat dibebankan pada bintang ungu dari dua sudut yang berbeda. Ada sedikit kegilaan di dalam mata Wang Lin. Saat keduanya mendekat, suara letupan datang dari tubuhnya dan dia tumbuh 1 kali lipat dan langsung menelan bintang. Saat dia melahap bintang itu, Wang Lin merasakan kekuatan yang tak terbayangkan meledak dari tubuhnya. Setelah kekuatan meledak di tubuhnya, dia mundur seperti orang gila. Aura bergerak baik di dalam maupun di luar tubuhnya, dan dia dipenuhi dengan perasaan yang kuat. Dia merasa semua yang ada di depannya akan hancur jika dia hanya meninju. Dia tertawa, dan tubuhnya tiba-tiba mengalami perubahan saat dia mundur. Suara letupan datang dari tubuhnya dan dia tiba-tiba menjadi raksasa setinggi ratusan kaki. Aura yang sangat kuat tiba-tiba mengisi kekosongan. Bintang dewa kuno yang tersembunyi di antara alis Wang Lin memadat dan 3,5 bintang sebelumnya segera menjadi 4 bintang. Ini adalah 4 bintang sungguhan. Dewa kuno bintang 4 dari garis keturunan kerajaan dengan warisan dari Tusi. Ini berbeda dari dewa kuno bintang 4 biasa. Suara letupan di dalam tubuh Wang Lin menjadi lebih intens dan dia langsung tumbuh hingga tingginya sekitar 1000 kaki. Aura yang kuat menyebar seperti orang gila. Murid-murid baik Yi Muxi dan Wu Dochen menyusut saat mereka menatap Wang Lin. Wang Lin mengepalkan tinjunya dan tertawa. Perasaan mengendalikan dunia memberinya rasa percaya diri. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan tubuhnya yang raksasa bergerak melewati Yi Muxi dan Wu Dochen. Dia menyerbu langsung ke naga emas yang menatap semua ini dengan tercengang. Naga emas telah terluka beberapa kali dan telah menggunakan banyak mantra. Selain itu, sejumlah besar energi asalnya telah disegel, sehingga jumlah daya yang bisa dia tunjukkan telah turun langsung ke Nirvana Skriar tahap awal. Melihat tubuh Wang Lin setinggi 1000 kaki yang datang pada dia, naga emas dengan cepat menyusut kembali menjadi orang berjubah naga. Dia kemudian mundur sementara tangannya membentuk segel, menyebabkan 5 jimat di sekitar kepalanya berputar dengan cepat, dan dia berteriak, "Api racun!" Setelah dia berbicara, salah satu jimat di atas kepalanya mulai terbakar. Api hijau berisi tembakan racun yang kuat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berbeda. Saat ini dia bukan lagi seorang kultivator melainkan dewa kuno yang telah memperoleh warisan kekuasaan dan warisan pengetahuan. Dewa kuno kerajaan bintang 4. Meskipun kekuatan avatar Wang Lin benar-benar disegel dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan tubuh dewa kuno bintang 4 cukup kuat untuk membunuh naga emas ini. Api racun berisi racun yang mematikan bagi para kultivator tetapi benar-benar tidak berarti bagi dewa kuno. Ketika Wang Lin mendekat, tinju raksasanya hancur. Boom! Ledakan sonik terjadi dan pukulan itu menciptakan embusan angin. Saat api hijau tiba, itu padam. Sejumlah besar asap hijau muncul dan didorong kembali ke pria berjubah naga.
Pria parubaya berjubah naga itu ekspresinya sangat berubah, dan tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Tribute Water." Logam rusak. Hukuman kayu. Bumi terkubur. Saat dia meraung, 5 jimat di atas kepalanya bersinar dan bergerak tanpa angin. Lalu laut biru tiba-tiba muncul dan menabrak Wang Lin. Laut ini adalah air penghormatan, dan membawa kekuatan pasukan, tiba dengan raungan. Namun, itu tidak dapat menghentikan tinju Dewa Kuno Bintang 4 Wang Lin. Begitu laut tiba, ia jatuh ke air yang tak terhitung jumlahnya dan didorong kembali. Laut ini memang memiliki kekuatan pasukan, tetapi pukulan Wang Lin beberapa kali lebih kuat, jadi sekarang bisakah laut tidak runtuh? Saat air tribute hancur, ada kilatan emas seperti pedang yang dibentuk oleh sisik naga melesat ke arah Wang Lin. Tinjunya mendarat, dan dengan keras, pedang skala naga bergetar. Itu mulai retak di ujung, seolah-olah ada kekuatan yang mengelupas semua sisik naga. Setelah pedang skala naga, sebuah balok hitam mengikuti segera setelahnya. Lob besar ini mengeluarkan aroma darah dan memiliki jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Saat tangisan sedih bergema, riak yang tak terhitung jumlahnya menyerang Wang Lin. Setelah punishment word, sejumlah besar tanah hitam membentuk badai hitam yang menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin adalah masih acuh tak acuh, dan tangan kanannya mendarat di kayu hukuman. Lob itu terbelah dua dan tidak bisa menghentikan tinjunya sedikit pun. Badai hitam yang terbentuk oleh tanah hitam tiba-tiba runtuh saat lob itu terbelah dua. Tidak ada yang bisa menghentikan pukulan dari tubuh Dewa Kuno Kerajaan 4 Bintang Wang Lin. Setelah menghancurkan kelima elemen, pukulan ini mendarat langsung pada pria berjubah naga. Ada ledakan yang menggetarkan hati ketika pria berjubah naga itu batuk darah dan terlempar ke belakang. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Dari pandangan Yimuzi dan kawan-kawan, tubuh raksasa Wang Lin telah mengambil langkah, melempar pukulan, dan pria berjubah naga itu terbentur ke belakang. Suara letupan datang dari dalam diri pria berjubah naga dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Jika mereka berada di luar dan kultivasinya tidak disegel, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk melukainya. Namun, di sini, Wang Lin memiliki semua keuntungan. Pria berjubah naga ini memiliki sebagian besar kultivasinya tersegel, jadi ia harus mundur. Mata Wang Lin acuh tak acuh saat ia bergerak maju dan menendang dengan kaki kanannya. Wajah lelaki berjubah naga itu pucat. Keengganan memenuhi matanya ketika tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Kekuatan 5 elemen." Setelah dia berbicara, 5 jimat di atas kepalanya berputar dengan cepat dan aura 5 elemen muncul dan membentuk mahkota ilusi. Kemudian kekuatan 5 elemen melesat ke Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan tangannya mengulurkan tangan. Meskipun tubuhnya telah tumbuh, tasnya masih memeganginya. Meskipun sangat kecil dibandingkan dengan tubuhnya, dia masih bisa membukanya. Setelah dia mencapai ke arahnya, sebuah mahkota muncul di tangan Wang Lin. Saat mahkota muncul, ekspresi pria berjubah naga sangat berubah. Ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia berseru, "Mahkota elemen 5 naga suci. Bagaimana mungkin kamu memiliki ini? Bahkan ada jiwa." Pria berjubah naga itu bingung ketika ia menyerah pada mantranya dan mundur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token kayu dan langsung menghancurkannya. Token kayu berubah menjadi asap dan sepertinya membuka lorong di kehampaan ini. Dia akan memasuki lorong. Saat dia hendak melarikan diri, mahkota di tangan Wang Lin terbang keluar. Saat diputar, itu memancarkan cahaya 5 warna. Kemudian mawar muncul, dan saat bunga itu mekar, bayangan seorang wanita muncul. Wanita itu dipenuhi dengan kesombongan dan keindahan yang mutlak. Setelah dia muncul, dia mengarahkan tangannya yang seperti batu giok ke arah pria berjubah naga. Dengan ujung jarinya ini, pria berjubah naga mengeluarkan raungan sengsara dan tidak bisa lagi melarikan diri. Sepertinya dia ditarik, dan dia berubah menjadi sinar cahaya dan diserap oleh mahkota. Wanita cantik itu berbalik dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar, dan dia akhirnya menghilang. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Yimuzi dan teman-temannya, bahkan mengejutkan Wang Lin. Dia dengan cepat mengambil mahkota dan menatap Yimuzi dan Wudo Chen dengan dingin. Kedua orang ini sekarang tidak mengancam Wang Lin. Kultivasi mereka sudah disegel dengan serius dan akan terus disegel. Kemudian pandangan Wang Lin beralih ke Maungaser Serpent yang mengeluarkan aura Dewa Kuno. Kemudian dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan. Raungan dari tubuhnya yang 1000 kaki tidak lebih lemah dari ular Maungaser karena itu adalah suara Dewa Kuno. Ketika dia mengaum, itu menggetarkan surga, bahkan kekosongan ini tampaknya tidak mampu menghentikan deru Dewa Kuno. Gemuruh tak berujung yang terbentuk dan ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Hanya ada satu makna yang terkandung dalam raungan ini dalam bahasa para Dewa Kuno, dan itu adalah tantangan. Setiap anak Dewa Kuno harus menantang Dewa Kuno lain sebagai jalan menuju kedewasaan. Wang Lin, yang memegang warisan pengetahuan Tusi, tahu betul hal ini. Untuk klan Dewa Kuno, untuk beralih dari 3 bintang menjadi 4 bintang, seseorang membutuhkan aura Dewa Kuno dewasa, jika tidak mungkin untuk maju. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Begitu Dewa Kuno memperoleh 4 bintang, mereka akan memiliki kualifikasi untuk dewasa. Dan ini adalah kualifikasi untuk menantang.
raungannya adalah untuk memberitahu dewa kuno di dalam Moongazer Serpent bahwa ia ingin menantangnya. Saat deru Wanglin keluar, raungan keluar dari dalam Moongazer Serpent. Moongazer Serpent membuka mulutnya dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya keluar. Ada seseorang yang terjerat dalam tentakel. Orang ini memiliki ukuran yang sama dengan seorang kultivator normal, tetapi dengan 5 bintang kabur berputar di dahinya. Dia terjerat oleh tentakel ketika dia menatap Wanglin. Anggota klan aku menerima tantangan kamu untuk perjalanan kamu ke dewasa. Saat Dewa Kuno Bintang 5 berbicara, tentakel di sekitarnya semua melonggarkan satu persatu. Dia kemudian bergerak maju dan berjalan 3 langkah. Setelah langkah pertama, tubuhnya tumbuh hingga tingginya 300 kaki, dan aura yang kuat muncul. Kemudian, setelah langkah kedua, ia langsung menjadi raksasa 1000 kaki, dan aura kuno mengelilingi darah itu. Ketika dia mengambil langkah ketiga, tingginya menjadi 3000 kaki dan seperti dewa,